الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة Amma ba'du faya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sidang Jumat rahimakumullah, baru saja kita bertemu dengan hari yang penting, yaitu peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Rob, Qoba, Kausen, wa Ad. Sidang Jumat rahimakumullah, di Indonesia 27 Rajab suka diperingati sebagai hari libur. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah cukup meneladani Rasul di dalam Isra Mi'raj itu hanya dengan hari libur belaka? Sebenarnya apa tanggung jawab kita terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Bukankah kita telah menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah, sebagai teladan? Tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut mesti kita telaah di dalam ayat yang menerangkan peristiwa itu. Antara lain surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat yang pertama yang saya bacakan pada muqaddimah tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekitar masjidil aqsa itu. Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepada Nabi sebagian dari ayat-ayat kami. Innahu, sesungguhnya Allah itu, huwa, dia, as-sami, yang maha mendengar, al-basir, dan maha melihat. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau ditinjau dari sudut ilmu nahu, surat Al-Isra ayat pertama ini menggunakan domirnya dua macam. Yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu dengan domir huwa, Allah subhanahu wa ta'ala itu.
Tapi beda lagi dengan barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu kami tampilkan, jadi domirnya nahnu. Dan ternyata setelah itu kembali lagi kepada huwa. Innahu huwas sami'ul basir. Tentu saja menarik bagi kita untuk ditelaah maknanya. Isinya, apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kehebatan, keagungan Allah mengisrokan dan memi'rajkan, maka dia menggunakan dia, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan mengungkap tentang fungsi Isra dan Mi'raj itu dengan nahnu, kami memberikan barokah dan kami menampilkan ayat-ayat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat dia, kembali dengan huwa innahu huwas samiul basir. Sidang Jumat rahimakumullah, maka jelas kalau linuriyahu min ayatina atau alladzi barokna haulahu dengan nahnu, karena Allah Subhanahu wa taala menampilkan ayat itu tidak hanya sebagai dia sebagai individu, sebagai yang kita tauhidkan, tapi itu menampilkan tim untuk memberi barokah itu. Demikian pula memperlihatkan ayatnya itu bukan hanya sebagai pribadi dia Allah Subhanahu wa taala, tapi menggunakan tim yang lainnya. Bisa malaikat, bisa para rasul atau para utusan-utusan yang lain. Tetapi kita harus tetap bertauhid. Makanya alladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan kita tetap bertauhid, innahu huwas samiul basir. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita telaah makna kalimat per kalimat, subhana itu berarti maha suci. Yang sekurang-kurangnya 5 tugas kita dari subhana, maha suci itu. Pertama adalah memahasucikan Allah. Dan secara lisan kita mengungkap dengan subhanallah, maha suci Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah itu maha suci, maha sempurna, suci dari kekurangan. Maka kita yakin betul Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkekurangan apapun. Jadi kalau kita beribadah kepadanya, bukan Allah butuh atas ibadah kita, tapi justru kita membutuhkan dia. Kemudian yang ketiga, berantas kemusyrikan. Karena Allah maha suci dari berbagai kemusyrikan, dari berbagai sekutu. Dan yang keempat, kita jangan sampai merasa suci dari dosa, dari perbuatan salah. Karena setiap manusia pasti ada kesalahan, pasti ada kekurangan. Oleh karena itu, jangan lepas dari perbaikan diri. Kemudian yang kelima, jangan menganggap diri bebas dari dosa. Oleh karena itu, kita terus-menerus bertaubat. Itu salah satu atau 5 makna dari subhana. Antara lain tentu saja. Masih banyak makna yang lain. Kemudian kalimat yang kedua, alladzi asra. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengisrokan. Jadi Rasul Isra Mi'raj itu bukan oleh dirinya sendiri. Bukan kehendak dirinya sendiri, tapi kehendak Allah. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala diisrokan. Karena tidak mungkin secara logika jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ribuan kilometer, yang pada saat itu belum ada pesawat. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala menghendaki, bukan Allah Subhanahu wa taala mengisrokan, itu sesuatu yang tidak bisa ditempuh oleh manusia biasa.
Makanya di sini alladzi asra. Maka kita yakin akan kekuasaan Allah. Dan di sini maknanya pertama, Allah memperjalankan. Itu membuktikan sebagai kekuasaan. Maka kita yakin tidak ada penguasa di alam semesta ini yang kekal dan abadi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada manusia yang ingin mengabadikan, mengekalkan kekuasaan, itu sesuatu yang salah. Karena yang kekal kekuasaan itu hanya Allah. Kalau kekuasaan manusia mah ada periodenya. Kalau presiden hanya 2 periode paling banyak. Tapi tidak boleh mengekalkan, tidak boleh ingin berkuasa selamanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Dia yang memberi kekuasaan. Jadi kalau kita punya kekuasaan itu merupakan amanah dan anugerah dari Allah. Maka harus dijaga. Jangan sampai mengkhianat, jangan sampai bertentangan dengan apa yang dianjurkan, apa yang diamanatkan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, alladzi asra itu memberikan didikan kepada kita yang dikenal dengan tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah itu penguasa mutlak hanya Allah. Tidak ada yang berkuasa mutlak selain Allah. Maka kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat berikutnya bi'abdihi, dengan hambanya. Rasul di sini disebut sebagai hamba, sebagai abdi. Jadi jabatan Rasul selain pengemban risalah, yaitu pemimpin umat, tapi juga sebagai hamba. Maka dia berbakti dan mengabdi, tunduk atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasul itu karena sebagai hamba Allah, pemimpin bagi umat, maka kita, kepemimpinan kita harus meniru Rasul. Yang kita pilih juga nanti yang mempunyai sifat kerasulan atau sifat Rasul, baik fatonah, kecerdasannya, amanah, penyampai menjaga amanah, kemudian tabligh, menyampaikan, serta sidik, kejujuran. Itu adalah Rasul yang kita sebagai umat harus menjadikan Rasul sebagai uswah hasanah, harus kita tiru. Kemudian kita juga sebagai umat punya kedudukan seperti Rasul, hamba, yaitu mengabdi, berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini bukan mengabdi, bukan berbakti kepada siapapun. Karena abdihi sesuai dengan janji kita. Minimal di dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya kepadamu ya Allah mengabdi, berbakti, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalimat berikutnya lailan, pada suatu malam. Ini mengingatkan kepada kita agar situasi malam itu diingat selalu. Setiap umat menyadari akan situasi dan kondisi. Dan yang kedua, malam itu memang merupakan waktu istirahat. Tapi jangan lupa, di malam hari juga ada ibadah. Baik ibadah yang wajib seperti sholat isya, ataupun yang nafilah seperti tahajud. Kemudian suasana malam juga itu adalah suasana penuh nikmat. Maka patut kita syukuri. Oleh karena itu begitu bangun dari tidur, konsep ataupun didikan kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Begitu bangun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bangun itu kesiangan? Tetap saja bersyukur. Jangan sampai kita kesiangan marah-marah. Itu adalah konsep tasyakur kepada Allah. Tapi kalau mau tidur pasrah. Bismika Allahumma ahya wa amut, atau bismika amut wa ahya.
sesuai dengan beberapa riwayat, redaksinya macam-macam. Tapi begitu mau tidur pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu bangun kita bersyukur kepada Allah. Kalimat berikutnya adalah minal masjidil haram. Masjidil haram tentu saja mendidik kepada kita untuk mengingat sejarah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Sejarah harus kita pelajari. Para rasul itu sebagai contoh bagi kita. Yang menjadi uswah hasanah ada dua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imamun linnas, imam bagi manusia, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kafatan linnas, bahkan rahmatan lil alamin. Nah, maka kita pelajari sejarah itu minal masjidil haram. Yang kedua, al-haram itu adalah pada ketika Rasulullah SAW diisrokan, al-haram itu daerah Mekah dikuasai Parsi pada saat itu. Maka tekad Rasulullah untuk menguasai Parsi tersebut. Dan memang ketika merdeka atau ketika bebas putuh, maka Rasul sudah menguasai Parsinya. Kemudian Masjidil Aqsa-nya itu Romawi. Maka ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa melambangkan kekuasaan Rasul ke kawasan Parsi dan Romawi. Berarti menguasai dunia. Sidang Jumat rahimakumullah, ini dorongan. Apalagi saat ini Masjidil Aqsa sedang dikuasai oleh Israel. Sehingga ketika kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan sunnatur Rasulullah, tusyaddur rihal illa salasi masajid, jangan kau paksakan bepergian jauh kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram untuk haji dan umroh, Masjid Hada, Masjid Nabawi untuk ziarah, dan Masjidil Aqsa. Tapi kalau ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi kita bisa laksanakan sebaik mungkin visanya kepada kerajaan Saudi yang muslim. Tetapi ketika ke Masjidil Aqsa kita membayar visa ke Israel. Ini adalah dijajah kaum muslimin. Maka mengingatkan kepada kita agar membebaskan Masjidil Aqsa tersebut. Mudah-mudahan sidang Jumat rahimakumullah, misi Isra dan Mi'raj itu bisa kita terapkan di dalam perjuangan. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sidang Jumat rahimakumullah, kalimat berikutnya alladzi barakna, kami berkahi. Jadi setiap muslim dituntut untuk memperoleh berkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus umat akan melaksanakan misi perdamaian atau mempersilahkan sahabat untuk berdagang, beliau berdoa di pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi hari. Jadi berkah itu senantiasa dikejar, yaitu ziyadatul khair alal khair. Makanya ketika mempelai nikah kita berkati
kita doakan untuk mendapat berkah, mau makan kita mendapatkan barokah, dan di dalam situasi dan kondisi ketika panen juga dianjurkan untuk mendapatkan barokah. Kemudian haulahu itu harus mengenal lingkungan. Kalau tadi lailan mengenal malam, waktu harus mengenal lingkungan. Linuriyahu min ayatina, kita harus mengenal ayat. Dan ternyata ayat-ayat itu cukup banyak. Ada ayat kauniyah, yaitu yang dialami oleh Rasul Isra dan Mi'raj. Kemudian ayat qauliyah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan ayat insaniyah yang terdiri dari manusia. Ya, dan ayat-ayat yang lainnya. Dan kita harus yakin, innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, lagi Maha melihat, sehingga kita merasa selalu didengar dan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wali walidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Aqimissalah.